Halo kawan-kawan semua, selamat berjumpa dengan saya, Puji Susilo. Saya sebagai salah satu staf pengajar di program studi seni musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang komposisi musik dasar. Tutorial ini akan terbagi menjadi 4 sesi. Tutorial ini sebagai salah satu bagian dari Concerts and Lectures from Home presented by University Satya Wacana Music Faculty. Nah, kali ini pada sesi 1 saya akan menyampaikan mengenai musik yang akan saya sampaikan, yaitu tentang musik tonal. Musik tonal yaitu musik yang menggunakan tangga nada tertentu. Nah, dalam istilah umum sering kita menyebutnya sebagai musik dengan tangga nada mayor ataupun minor. Musik ini sering juga disebut sebagai musik diatonis, yang artinya tangga nadanya hanya terdiri dari 2 jenis nada, yaitu nada utuh dan nada setengah, yang kita mengenalnya dalam dunia sehari-hari sebagai musik tangga nada minor ataupun mayor. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal, elemen-elemen utama dalam musik tonal, yaitu terutama yang pertama adalah ritme, kemudian kedua melodi, ketiga adalah harmoni, dan keempat adalah tempo. Sebenarnya ada bagian-bagian yang penting yang lainnya sebagai bagian tambahan, tapi yang terutama dalam musik itu ada 4 ini, yaitu ritme, melodi, harmoni, dan tempo. Nah, apa itu ritme? Ritme adalah denyut atau ketukan dalam pola tertentu. Misalnya, nah, itu ritme ya. Kemudian yang berikutnya adalah melodi. Melodi adalah rangkaian nada-nada secara horizontal yang berbunyi secara runtut. Misalnya melodi seperti di ini ya. Ini adalah dari lagu Bengawan Solo. Kalau dibunyikan dengan gitar menjadi itu melodi. Berikutnya adalah harmoni. Harmoni adalah 3 nada atau lebih yang dibunyikan secara berbarengan atau secara simultan, sering juga disebut sebagai chord. Contoh dalam musik tonal adalah chord yang umum, misalnya C mayor, kemudian F, kemudian G. Dan masih banyak lagi akord yang lain. Itu yang disebut sebagai harmoni. Kemudian elemen yang lain yang cukup penting dalam musik yaitu tempo. Tempo yaitu cepat lambatnya musik yang dimainkan atau dinyanyikan. Biasanya terdiri dari tempo yang cepat, sedang, atau lambat. Biasanya istilah tempo menggunakan dalam bahasa Italia, misalnya vivace, allegro, andante, moderato, largo, adagio, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya dalam komposisi musik ada unsur penting, yaitu unsur terkecil dalam musik yang disebut sebagai figur dan motif. Figur adalah rangkaian nada atau melodi yang belum lengkap maknanya secara musikal. Kemudian satunya lagi adalah motif, yaitu adalah rangkaian nada atau melodi yang sudah lengkap maknanya secara musikal. Apa itu artinya rangkaian nada yang belum lengkap dan lengkap? Misalnya seperti tadi lagu Bengawan Solo, terdiri dari
Nah, ini disebut sebagai motif. Kapan dia disebut sebagai figur? Apabila itu belum dibunyikan secara utuh. Misalnya hanya dibunyikan menjadi atau kalau dalam bahasa itu adalah sering disebut sebagai fonem. Jadi figur itu seperti fonem. Misalnya nama saya Puji, itu disebut sebagai motif karena sudah mengandung arti secara utuh. Tapi kalau saya hanya mengucapkan pu atau peh atau u, itu baru disebut figur. Itu padanannya dalam istilah linguistik. Nah, kemudian kita membahas mengenai melodi ya. Melodi itu juga pasti bagian dari figur atau motif. Nah, melodi itu ada cara menyusun melodi itu bisa terdiri dari beberapa macam. Sekurangnya ada 3. Yang pertama disusun secara melangkah, kemudian yang kedua melompat, yang ketiga melompat dan melangkah atau melangkah dan melompat. Nah, untuk membantu mengingatkan cara menyusun melodi, saya menggunakan gambar ini, yaitu gambar kelinci yang suka melompat-lompat. Dan untuk melodi yang melangkah, saya menggambarkan dengan kura-kura yang dia bergerak secara lambat. Apa itu yang disebut sebagai melodi melangkah? Melodi melangkah itu apabila nada-nadanya bergerak berdekatan dalam jarak interval 2. Misalnya kalau dalam tangga nada ya, ada do re mi fa sol fa mi re do. Nah, do ke re itu melangkah, re ke mi melangkah. Nada do ke re itu disebut sebagai interval berjarak 2. Kemudian melodi yang melompat yaitu adalah nada-nada yang bergerak melompat dalam jarak interval 3 atau lebih. Misalnya contoh dalam PowerPoint ini itu adalah biasanya berupa lompatan akord ya. Kalau dibunyikan menjadi ini adalah melodi yang melompat semua. Berikutnya cara menyusun melodi yang ketiga adalah melodi kombinasi, yaitu nada-nadanya disusun dengan melompat kemudian melangkah atau sebaliknya. Contohnya adalah lagu Berkibarlah Benderaku, karya Sarijah Niung atau lebih dikenal sebagai Ibu Sud ya. Kalau Anda perhatikan, di bagian pertama dia melompat, cukup jauh ya, interval 6. Melompat lagi, melangkah, 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 melangkah. Ini kemudian melompat lagi. Melangkah, tetap ditahan, kemudian melangkah. Nah, jadi cara membuat melodi mudah ya. Anda bisa membuat melodi melompat semua, tapi itu juga jarang. Anda juga bisa membuat melodi melangkah semua, ini agak sering dilakukan, tapi yang sering muncul adalah yang kombinasi kedua-duanya, yaitu melompat dan melangkah atau melangkah dan melompat. Kemudian kita akan masuk pada latihan membuat komposisi melodi sederhana. Yang pertama kita harus menentukan figur atau motif ya. Kalau teman-teman kesulitan mencari ide, Anda bisa mengadopsi dari lagu yang sudah kita kenal sebelumnya, kemudian kita ubah melodinya. Ya. Misalnya contoh yang akan saya ambil itu diambil dari motif lagu Bengawan Solo karya Gesang, ya seperti yang tadi sempat saya bunyikan.
Kalau ditulis ritmenya, ya Anda mendengarkan ritmenya akan menjadi kira-kira seperti ini. Belum ada melodinya. Lagu aslinya adalah seperti ini sebenarnya. Ya, itu untuk latihan kali ini kita mengadopsi dari figur atau motif yang saya adopsi dari lagu Bengawan Solo. Kalau ditampilkan akan menjadi seperti ini polanya, pola ritmenya. Ya, dalam notasi balok tentu saja. Kemudian setelah itu melodi yang aslinya dari Bengawan Solo kita ubah, yaitu dengan cara membuat melodi melangkah, melompat atau kombinasi. Namun sebelum itu kita tentukan chordnya terlebih dahulu sebagai panduan. Misalnya pada birama pertama kita tulis dalam iringan akord C, birama kedua dalam F mayor, birama ketiga C mayor lagi, kemudian birama keempat menjadi chord G. Nah, bagaimana kita mengubah melodi-melodi berdasarkan akord-akord tersebut? Nah, yang pertama kita bisa membuat melodi dengan lompatan dan juga ada langkah sedikit ya. Melodinya bisa menjadi seperti ini. Ya, kemudian saya tambahkan tempo moderato. Moderato artinya sedang, ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian kita nyusun dengan melompat, dan kemudian di bagian birama 3 Anda bisa lihat ada nada yang melangkah, melompat lagi, melangkah lagi, kemudian melompat, kemudian terakhir melangkah. Kita lihat contoh yang saya buat. Ya, misalnya di contoh 1 ini dengan rangkaian akord yang tadi sudah saya sampaikan, Anda bisa lihat progresi chordnya C, F, C, G. Kemudian melodi yang tadi aslinya melodinya akan saya ubah menjadi kemudian kita bisa mengubah lagi melodinya dengan progresi akord yang berbeda, yaitu menjadi C, F, G, C. Kemudian ada melodi yang sedikit saya tambahkan di sini dengan melodi yang hampir mirip. Bisa melihat perbedaan antara atas dan bawah. Melodinya sebenarnya hampir mirip, tapi ada tambahan not di sini. Nanti akan kita bahas di sesi kedua. Nah, melodinya yang pertama, perhatikan bunyinya menjadi saya rubah menjadi Nah, dari motif ini kita sebenarnya sudah membuat satu kalimat musik sederhana menjadi 8 birama, menjadi musik yang cukup utuh. Nah, saya kira sesi pertama ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada sesi kedua. Jangan lupa tetap tinggal di rumah, stay safe.
work from home, stay clean, dan menjaga protokol untuk menghindari merebaknya virus COVID-19. Terima kasih.